Amin. Silakan duduk. Wow, dahsyat luar biasa. Shalom. Ya, sudah sepi kan? Oke. Kelihatan ya. Oke. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk menjaga supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, susah atau gampang? Ayo. Gak ada susah-susah gampang, gak ada. Untuk tetap hati kita segambar dengan Tuhan. Hati kita seperti hatinya Yesus. Wah, ini perlu proses. Dan prosesnya ini ya menurut maunya Tuhan. Bukan maunya kita. Ada yang manggut-manggut gini. Mungkin dia sambil ngomong, saya sedang diproses, Pastor. Diproses kenapa? Kejar-kejar debt collector, itu bukan proses. Itu hutang. Saya sedang diproses, Pastor. Saya difitnah orang padahal saya tidak melakukan hal itu. Kalau kau bisa mengampuni dan kau berkata, aku memberkati orang yang memfitnah aku. Ini hatinya Tuhan. Ini hatinya Bapa. Ada satu tokoh yang keren banget yang diproses oleh Tuhan. Kejadian pasal 39 ayat yang pertama. Kejadian pasal 39 ayat yang pertama. Ayo yang di rumah juga boleh buka Alkitabnya ya. Oke, yang di rumah menyimak dengan baik ya. Puji Tuhan. Tutup pintunya, lagi ibadah ya. Tulisin sedang ibadah. Kalau enggak nanti ada gangguan. Paket, gitu tuh. Oh iya, COD, bayar dulu ya, oke. Kejadian pasal yang pertama, Kejadian 39 ayat yang pertama. Dengar baik. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan siapa? Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Sama-sama membeli, 2, 3. Membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tentunya jemaat tahu bagaimana Yusuf sampai ke rumah Potifar. Caranya bagaimana? Dijual. Siapa yang menjual Yusuf? Saudara-saudara, bayangkan. Orang terdekat yang membenci Yusuf. Bayangkan. Saudara sekandung yang tiba-tiba sebelum dijual Yusuf ini dimasukkan dalam sumur. Padahal Yusuf orangnya setia, baik, dan hatinya benar di hadapan Tuhan. Tapi dengar baik hari ini. Yusuf sampai ke rumah Potifar dengan cara dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang Ismail. Masih ingat berapa Yusuf dijual? Harganya berapa? Kalau gak ada yang jawab saya gini terus. Yang di rumah berapa harganya? Kamera sini ya. Yang di rumah, oke. Berapa dijual? Ayo, masih ingat gak? Kalau Yesus dijual berapa? 30 keping perak. Kalau Yusuf agak turun sedikit, 20 sikal. Sikal kalau dalam bahasa Ibraninya shekel. Shekel. Teman-teman yang pernah ke Israel masih nemu mata uang ini. Karena mata uang ini yang berlaku. Baik di Israel maupun di Palestina. Nama mata uangnya shekel. Shekel. Berapa ya kira-kira nilainya shekel itu? 3,5 itu baru $1. Ambillah 4 shekel. 4 shekel itu $1. 4 shekel, $1. Dan $1 itu, maaf ya, itu hanya bisa buat ke toilet 2 orang. $1. Jadi kalau engkau mau ke toilet, ajak temanmu. Karena gak ada kembalian. Engkau bayar gitu, gak ada kembaliannya. Ya, ada satu ibu pagi itu muter nyari teman. Bu, nyari apa sih bu? Nyari teman yang mau ke toilet.
Mau ngapain? Sayang $0,5. Ya ampun ibu, gak usah repot-repot. Ibu ke toiletnya 2 kali. Masuk, keluar lagi, masuk lagi. Jadi pas. Yusuf dijual dengan 20 shekel. Berarti berapa dolar? 5 dolar itu berapa? 70 ribu. 80 ribu. Yusuf dijual dengan harga 20 shekel. Sampailah dia tapi hari ini di mana? Di rumah Potifar. Ini dalam rangka prosesnya Tuhan loh. Namun Yusuf gak sadar. Yusuf gak tahu kalau ini proses dalam rangka mencapai apa? Mencapai targetnya Tuhan. Jadi orang hebat seperti mimpinya Yusuf yang diberikan oleh Tuhan. Ini proses. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Supaya Yusuf meninggalkan zona nyaman. Ayo sampai kepada mimpimu. Kau harus lewati proses. Banyak orang ketika diproses gagal karena sering protes. Dibeli oleh Potifar. Siapa Potifar? Orang Mesir. Apa pegawai pekerjaannya? Pegawai istana Fir'aun. Jabatannya apa? Kepala pengawal raja. Ini orang gak sembarangan. Gak sembarangan ini orang. Kalau pengawal raja, maaf ya, ini orang kaya atau orang miskin? Halo? Kaya atau miskin? Kaya. Dari segi keamanan, Yusuf aman di situ. Dari segi kekayaan, Yusuf nyaman di sana. Karena Potifar yang membeli dia. Kepala pengawal raja. Kepala pas pampres. Kalau sekarang. Wah, gak ada orang berani sentuh dia. Yang ngawal raja. Dan Yusuf ada di sana. Di tempat yang Tuhan mau. Ayat 2. Ayat 2. Ayat 2. Sama-sama bersuara. 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Stop. Keren. Kalau engkau mau diproses oleh Tuhan, berkat pertama yang kau terima, Tuhan menyertai hidupmu. Dengar yang di rumah. Kalau engkau rela diproses oleh Tuhan, Tuhan menyertai hidupmu. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, aman. Nyaman sudah. Ini yang penting Bapak Ibu. Ketika engkau merelakan hidupmu diproses oleh Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, tenang saja. Tenang, kenapa? Karena lihat. Sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Wow, dahsyat ya. Coba kata Yusuf diganti dengan saya gitu ya. Tetapi Tuhan menyertai saya. 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai saya sehingga saya dalam pekerjaan saya. Amin. Coba kata saya diganti nama masing-masing. Contohnya gini. Tetapi Tuhan menyertai hari. Nama masing-masing ya. Jangan semuanya hari ya. Yang di rumah juga boleh ya. Kalau pembantunya ikut ibadah, ajak dia. Baca ini. Oke, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai hari. Sehingga hari menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan hari. Amin. Kalau engkau disertai oleh Tuhan. Kalau engkau disertai oleh Tuhan, pekerjaanmu berhasil. Wah, ini keren. Makanya rela diproses. Terus kalimat selanjutnya, dengar. Maka tinggallah Yusuf di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dengar ya, ini sesuatu yang tidak mungkin dibuat mungkin oleh Tuhan. Apa yang tidak mungkin, Pastor? Budak tinggal di rumah tuannya.
ini tidak ada ceritanya sama sekali sebetulnya. Karena budak tinggal di luar rumah tuannya. Budak tidak boleh nginjek halaman rumah tuannya. Budak itu tinggal jauh, masih di lingkungan rumah tuannya, tapi jauh dari rumah utama. Artinya apa? Kalau engkau rela diproses oleh Tuhan, yang pertama, Tuhan menyertai engkau. Yang kedua, pekerjaanmu berhasil. Yang ketiga, hal yang tidak mungkin buat pikiranmu dibuat mungkin oleh Tuhan. Wow, relakan dirimu diproses oleh Tuhan. Budak tuh gak boleh tinggal di rumah tuannya. Tapi lihat, maka tinggallah Yusuf di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saya baru pulang dari Baduy. Tahu Baduy? Siapa yang pernah ke Baduy? Belum pernah. Mesti ke sana. Hanya 3 jam dari Jakarta. Apalagi sini deket banget ya tolnya. Kalau dari Depok 4 jam. Kemarin tanggal 24, 25 saya pelayanan di sana sama istri dan beberapa tim. Orang pikir nggak mungkin orang Baduy kenal Yesus. Nggak mungkin mereka mau terima kabar sukacita. Pelan-pelan masuknya. Pelan-pelan. Lewat bangun kamar mandi. Beberapa hari sebelum saya bawa tim, saya datang ke sana, bangun kamar mandi. Sederhana ya, nggak mewah-mewah begitu. Saya tarik air dari sumbernya di kali, masuk 400 meter ke pemukiman warga. Saya nggak sempat kirim videonya, nanti lihat di IG saya ya. Saya posting semua di sana. Yang nggak mungkin, jadi mungkin. Malam-malam mereka pakai gamelan Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu Sunda awal. Pastor Hari baca Alkitab di sana, saya baca Alkitab di situ. Saya cerita tentang kabar keselamatan kepada mereka. Orang sudah pelayanan bertahun-tahun di daerah Baduy, ini Baduy luar ya. Baduy luar, ada 61 desa Baduy luar. 3 desa Baduy dalam, saya di Baduy luar. Namanya desa yang kami kunjungi adalah Kadu Gede. Kadu itu duren, gede itu besar. Dan di sana durennya, wes kecil-kecil ya. Saya pikir besar ya, oke. Kalau mau 2 bulan lagi tuh besar itu ya. Dan panen duren di sana. Kami bangun saluran air untuk mengalirkan air ke rumah warga. Mereka nggak banyak, hanya 88 kakak. Kadu Gede itu, kami adopsi satu desa itu. Kami layani, kami doakan, kami doa keliling. Ya, kami ajar anak-anaknya untuk bisa membaca dan menulis. Karena namanya orang Baduy, sebagian besar, 99,99 tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Bayangkan 3 jam dari sini. Masih ada desa yang kalau sudah matahari terbenam, 1 jam kemudian gelap gulita. Karena nggak boleh pakai listrik. Tidak boleh pakai listrik. Gelap. Saya ngomong sama peserta yang ikut kemarin. Di sana nggak ada listrik. Hah? Gimana mau ngecas handphone? Bawa power bank. Mereka bawa power bank tapi lupa bawa kabel. Pak Hari ini ngingetin kok power bank tapi lupa bawa kabel. Sorry ya saya bilang. Karena power bank saya itu nempel. Jadi yang pakai magnet begitu. Jadi saya nggak inget kalau harus bawa kabel. Percuma aja katanya. Mau dicolok kemana? Kalau benar-benar mau ngecas handphone, turun 1 kilo dari dusun ini, turun ke bawah. Nanti di sana ada satu pos yang nyiapin untuk ngecas HP. Wah banyak banget kalau malam. Ya, itu ada orang bisnisnya begitu. Terima cas HP di situ. Lumayan loh. Itu colokannya sampai 40. Coba bayangkan. Banyak banget. Ya. Yang nggak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau apa? Kalau engkau rela diproses oleh Tuhan. Sayangnya kita nih nggak mau diproses sama Tuhan. Pengennya protes terus. Maka tinggallah
Yusuf di rumah tuannya orang Mesir itu. Lanjut, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, betul. Nah, setelah dilihat oleh tuannya, oleh siapa? Potifar, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4, maka Yusuf mendapat dan ia boleh melayani dia. Ini yang gak mungkin lagi. Budak itu tidak boleh bersentuhan langsung dengan tuannya. Budak saja kalau ngomong, dia menatap wajah tuannya, wah dibunuh, dihajar. Jadi budak kalau ngomong sama tuannya, nunduk, gak boleh menatap. Tapi lihat ini, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Karena apa? Tuannya ngelihat, pekerjaannya beres ya. Kok dikasih tanggung jawab ini? Beres loh. Dikasih tugas lebih berat, ini bukan porsinya budak nih. Tapi kok dia bisa melakukan? Karena Potifar ngelihat dia disertai Tuhan dan pekerjaannya selalu berhasil, maka dia mendapat kasih tuannya. Kalau engkau ingin ya, bos, pimpinanmu senang dengan apa yang kau lakukan, kau gak perlu jilat. Tapi kau perlu menunjukkan karaktermu dan tugasmu yang baik itu kepada mereka yang memberi tugas kepadamu. Ya, Yusuf. Akhirnya Yusuf dipanggil oleh Potifar. Yusuf, sini. Dia nundukin. Karena budak. Potifar bilang, gak usah nunduk. Tatap mata saya. Lihat saya. Kamu mulai hari ini boleh melayani saya. Arti melayani gini ya, nyiapin makan. Ya, bikin kopi. Kamu tahu ya, kopi kesukaan saya. Iya Tuhan, siap Tuhan. Kopi, gak pakai gula. Kenapa Tuhan? Gak usah manis-manis, yang penting setia. Siap Tuhan. Budak itu gak boleh bersentuhan dengan Tuhan. Tapi lihat, ketika Yusuf taat dalam proses itu, segala sesuatu yang tidak mungkin dibuat mungkin. Kau yang di rumah, hari ini mungkin kau berpikir, gak mungkin saya bisa menyelesaikan tugas saya dalam waktu dekat ini. Kalau engkau taat, kau rela diproses oleh Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalimat selanjutnya, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya sama-sama diserahkan. 2, 3, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yusuf, kata Potifar, sini, ini di depan semua budak-budaknya. Yusuf, segala yang kupunya di rumah ini, semua dalam kekuasaanmu. Kira-kira ada orang yang marah gak ya lihat Yusuf kayak gitu ya? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Budak-budak yang lain, budak baru datang, pintar banget ya ngejilatnya gitu. Pegawai baru kayak gitu ya. Deket-deket sama bos kayak gitu. Itu bukan porsi kita untuk iri Bapak Ibu. Porsi kita, tugas kita melakukan bagian kita. Melakukan bagian yang diberikan kepada kita. Yusuf lakukan itu. Dan semua diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Mungkin setelah itu dibubarkan barisan gitu ya. Bubar jalan. Yusuf tinggal di sini. Kata Potifar, kenapa Tuhan kita keliling rumah? Dia keliling nih. Yusuf, ini biasa saya terima tamu yang terhormat di sini. Tamu-tamu yang saya kenal di sini tempatnya. Tamu yang gak kenal, orang yang baru saya temuin, baru kenal di luar. Siap Tuhan. Masuk lagi. Ini kamar pribadi saya. Sama istri. Kamu gak boleh masuk. Siap Tuhan. Sebelahnya ada brankas. Ini semua kekayaan saya di sini. Maju. Ini kuncinya. Oh, dibuka brankas.
103, 000 semua. Oke, Yusuf mungkin kalau hidup hari ini, Tuhan, kita gak usah liatin 24 jam berangkas ini. Terus gimana caranya? Pasang CCTV, nanti kita tinggal kontrol dari bawah. Tapi jangan sampai dirusak CCTV-nya. Jadi gak kena-kena itu masalahnya. Bener ditembak gak? Kayak gitu-gitu. Dan itu orang Kristen semua lagi ya. Oke. Doakan ya, oke, doakan supaya Kristen jadi berkat, udah, ya, ngikutin juga berita itu ternyata. Oke. Jangan banyak komen, ikutin aja udah, salah komen, dicari nanti engkau. Ada tuh orang Medan tuh yang salah komen ya, dicari dia ketemu loh, suruh tanggung jawab atas komentarnya itu. Jari-jarimu adalah harimaumu, dulu mulutmu adalah harimau, sekarang jari-jarimu adalah harimaumu. Udah dengerin aja. Jadi ngapain sih ngikutin berita itu? Baca Alkitab, baca firman, amin. Pujian penyembahan. Oke Tuhan, kata Yusuf. Oke ya, siap semua. Hidup nyaman, melayani Potifar, terus berjalan. Tiba-tiba datang fitnah. Fitnah besar. Karena Tuhan mau apa? Yusuf tetap dalam prosesnya Tuhan. Yusuf tetap dalam prosesnya Bapa. Kamu jangan terlalu nyaman terus Yusuf. Akhirnya datang lagi dari orang terdekat. Siapa yang fitnah dia? Yang memfitnah Yusuf siapa sekarang? Istri Potifar. Yusuf, sini Yusuf. Wah, kamu nih budak dapat anugerah loh. Yang gak mungkin jadi mungkin. Sini, masuk kamar. Shh. Tuhan ngomong waktu itu. Tuhan perintahkan. Ini kamar pribadi. Dan saya hanya sampai di sini tugas saya. Di tempat ini gak boleh masuk. Masuk. Enggak. Masuk. Enggak. Aku yang keluar. Jadi gitu. Itu Yusuf zaman dulu. Yusuf zaman sekarang. Tante. Gitu. Tante. Ngapain Yusuf? Main bola yuk, dia main bola. Hah? Dan Yusuf difitnah. Istri Potifar teriak, engkau membawa budak orang Ibrani untuk memperkosa saya. Hah? Padahal ya, Potifar tuh nyaris mempercayai perkataan Yusuf. Gak mungkin Yusuf itu melakukan ini. Kamu aja yang kegatelan. Gak mungkin. Tapi karena dia pengawal, kepala pengawal raja, akhirnya Yusuf penjara. Di penjara pun Yusuf tetap dapat kasih karunia Tuhan. Sampai akhirnya proses berjalan. Dengar baik, kalau engkau merelakan dirimu diproses oleh Tuhan, yang pertama tadi loh, engkau tetap disertai Tuhan dimanapun kau berada. Ya, pekerjaanmu berhasil. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yusuf di penjara, tiba-tiba nih ya, lihat temannya yang satu penjara lagi merenung. Orang yang penuh belas kasihan itu nggak bisa tinggal diam, lihat temannya dalam keadaan sedih. Yusuf tanya, ada apa? Aku mimpi tapi nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa mengartikan mimpiku. Yusuf yang bijaksana ngomong, ceritakanlah. Karena yang mengartikan mimpi itu Tuhan. Lalu dia cerita, kamu tahu kan saya juru minum. Saya mimpi, waktu itu saya siapkan minuman di piala saya. Dan ada carang, pohon anggur itu. Lalu raja senang dengan apa yang saya lakukan. Cuman saya masih ragu, ini apa arti mimpi ada carang-carang itu. Yusuf bilang, sini. Itu artinya 3 hari lagi pekerjaan yang pernah kamu dapatkan akan dikembalikan lagi ke kamu. Hah? Ya, artinya kamu keluar dari tahanan ini. Dan gajimu akan dinaikkan. Pekerjaanmu dikembalikan. Nanti kalau ini terjadi ya, ingat aku. Di sebelahnya tadi ada juru roti ternyata. Kepo gitu.
Ya, dengerin, bagus banget artinya. Yusuf, aku juga mimpi. Hah, mimpi apa lagi kamu? Aku mimpi. Apa? Aku juru roti. Aku lagi nyiapin makanan di atas nampan itu, tiba-tiba burung memakan roti-roti itu. Dan raja tidak berkenan. Sama. Yes, bukan. Maksudnya sama begini, 3 hari lagi kamu akan dinaikkan, dibawa naik oleh raja. Yes, kata juru roti. Naik dan berakhir di tiang gantungan. Hah? Aku gak jadi mimpi. Gitu. Dan itu benar Bapak Ibu. Terus langsung ingat gitu. Juru minum tadi. 2 tahun kemudian baru juru minum ingat jasanya Yusuf. Dan akhirnya lewat peristiwa itu Yusuf mengartikan mimpi raja. Dan Yusuf diangkat jadi orang nomor berapa? Orang nomor berapa di Mesir? Orang nomor 2. Tadi dia berkuasa di rumah Potifar. Karena dia rela diproses oleh Tuhan. Tuhan bawa dia berkuasa di negara Mesir. Bapak Ibu kalau ke Israel, mampir Mesir, di dekat piramid, saudara mengarahkan pandang ke depan ke arah kota Kairo. Ada satu penjara yang dipercaya sebagai penjaranya Yusuf waktu itu. Di sanalah muncul cerita-cerita keren tentang dahsyatnya proses Tuhan terhadap Yusuf. Dan Yusuf berhasil melewati proses-proses itu. Sehingga targetnya Tuhan tercapai. Yusuf berkuasa. Jadi hari ini relakan hatimu terus diproses oleh Tuhan. Kalau engkau rela, maka Tuhan menyertai engkau. Pekerjaanmu berhasil. Dan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Sekarang tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Kiaralana warala sikaralana. Haleluya Yesus. Haleluya. Silakan pemain musik. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory. Yes. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Amin. Percaya hanya Yesus penolong yang mau angkat tanganmu, naikkan pujian ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Haleluya. Ku percaya hanya Yesus. Kita bangkit berdiri. Yes. Haleluya. Kau lebih yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Amin. Ku percaya
penolong yang jemaat saja, naikkan pujian ini. Kau lebih. Tuhan jamah tangan-tangan yang terangkat itu. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang angkat tangan tetap angkat tangan. Yang di rumah yang angkat tangan tetap angkat tangan. Bapa menjamah engkau. Ikuti prosesnya Tuhan. Ikuti prosesnya Bapa. Kalau kau merelakan dirimu terus diproses oleh Tuhan, maka yang pertama Tuhan menyertai engkau. Pekerjaanmu berhasil dan segala sesuatu yang kau anggap tidak mungkin dibuat mungkin oleh Tuhan. Kau yang sedang mengangkat tangan baik di tempat ini maupun yang di rumah. Berdoalah dan katakan, Tuhan, aku siap diproses. Aku siap mengikuti aturannya Tuhan. Kalau kau banyak protes, enggak selesai prosesnya Tuhan atas hidupmu. Lihat Yusuf. Tuhan menyertai dia. Dan orang-orang di sekitar diberkati dengan apa yang dilakukan Yusuf. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Berkati mereka. Berkati, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Turunkan tanganmu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup